stigma bahwa laki-laki itu sebetulnya jangan bercerita, nggak usah bercerita, itu yang bahaya. Iya. Malah meningkatkan efektivitas tadi. Orang-orang yang kemudian terstigma bahwa lelaki itu nggak usah bercerita, pada akhirnya kehilangan kepercayaan sama dirinya. Langsung tuh curhat sebetulnya. Dan itu tuh sharing. Dan itu tuh satu hal yang kemudian alamiah terjadi pada manusia. Kang Zen, Yo, laki-laki tidak bercerita. Ais. Lagi rame belakangan lagi ini rame. Kang, lagi rame. Aduh. Di medsos, Iya. pokoknya di mana-mana lah muncul narasi bahwa laki-laki tidak bercerita. Dan banyak yang mengamini. Gitu, bahkan ada satu video aku lihat itu tokoh agama pun juga bukan mensupport ya, tapi mengarahkan bahwa ya memang laki-laki itu ya action pokoknya mah. Oke. Dipendam sampai rumah, udah nggak usah cerita apa-apa. Kalau lagi ada masalah, yang penting anak istri bahagia, lihat kita pura-pura bahagia. Gitu. Iya, Nah sebelum Kang Zen nanggapin, aku ngasih perspektif dulu boleh nggak? Oke. Ini mah yang aku lihat ya, ketika banyak orang yang nge-retweet lah ya, nge-retweet narasi bahwa laki-laki tidak bercerita, itu sebenarnya mereka tuh lagi pengen bercerita. Jadi paradoks ya. Benar. Karena mereka juga pengen disclosing information bahwa betul. tahu nggak ya, pokoknya ingin ya karena aku banget gitu ya, aku merasakan hal itu, jadinya pengen nyerita juga gitu. Karena kebutuhan itu ada. Gimana menurut Kang Zen? Nah, menarik ya. Nah, ini juga mau jadi sanggahan juga sebetulnya. Jadi kalau dibilang bahwa laki-laki itu tidak bercerita, ya betul kata Adit, salah tuh. Kenapa salah? Karena baik laki-laki ataupun perempuan sama-sama banyaknya untuk butuh untuk bercerita. Jadi punya kebutuhan yang sama banyaknya untuk bercerita. Bedanya adalah tempatnya. Oh iya. Kalau perempuan mah sepanjang proses melakukan sesuatu itu inginnya didampingi dan ditemani dengan bercerita. Dia prosesnya aku lagi ini, aku nginiin, akunya pengen begini. Kalau laki-laki biasanya setelahnya untuk mengevaluasi. Oke. Jadi kalau misalkan eventnya tuh A, kalau perempuan tuh before sampai A itu butuh bercerita. Habis gitu ya kalau ke B dia butuh cerita lagi menuju ke B. Nah kalau laki-laki kebalik, before A nggak akan cerita, tapi setelah A itu akan cerita walaupun sebenarnya lagi ngerjain yang B. Oke. Nah jadi kebutuhan bercerita itu sama-sama tinggi antara laki-laki dan perempuan. Nah betul kata Adit tadi, bahkan ketika ada orang yang bilang lelaki tidak butuh bercerita, itu sebenarnya kan si laki-laki itu lagi bercerita bahwa dia tidak butuh bercerita. Bahkan untuk menceritakan bahwa dia tidak butuh cerita pun butuh cerita. Iya, betul. Kayak gitu. Betul. Tapi kebutuhan, kan tadi Kang Zen bilang bahwa secara proses, secara cara kan mungkin perempuan dan laki-laki berbeda, meskipun sama-sama butuh bercerita. Sama-sama. Gitu. Betul. Tapi apakah perempuan dan laki-laki bercerita itu untuk memenuhi kebutuhan yang sama atau enggak? Ya, kebutuhan yang sama. Jadi kalau perempuan itu butuh bicaranya untuk ekspresi dan mengevaluasi. Oke. Laki-laki pun sama untuk ekspresi dan mengevaluasi. Sayangnya beda tempat aja. Kalau perempuan mah real time saat itu. Pas aku lagi gini, bener nggak ya? Aku gini loh. Aku gini loh. Wah, cerita untuk ekspresi bahwa aku merasa aku sebenarnya lagi bingung. Aku merasa aku lagi nggak baik-baik aja dalam proses melakukan apa, dan aku lagi mengevaluasi hal itu, maka aku ekspresikan, kan gitu ya. Nah kalau laki-laki mah sayangnya enggak, memilih untuk melakukan dulu, mencoba. Nah ketika sudah selesai atau dalam kondisi mentok, dia baru kemudian sharing cerita. Tapi kebutuhannya sama, mengekspresikan bahwa yang lalu itu begini, sama kemudian untuk mengevaluasi, ekspresi dan evaluasi. Jadi kebutuhannya dua itu, ekspresi, evaluasi. Baik laki-laki perempuan butuh bicara, ngobrol untuk melakukan itu. Oke. Tapi teman bicaranya mah sebenarnya siapa aja juga bisa ya. Siapa aja bisa. Siapa juga bisa ya. Betul. Cuman mungkin karena stigma
Nah itu dia. Masyarakat itu kayak karena konstruksi sosial lagi. Ya. Laki-laki itu seolah-olah dibangun untuk jangan bercerita. Maka nah ini hati-hati teman-temannya, gara-gara itu viral tuh ya, jadi seolah-olah lelaki yang bercerita itu kehilangan kelelakiannya. Gara-gara cerita. Jadi apa sih kamu cerita-cerita kayak bukan lelaki aja? Iya. Laki-laki juga butuh cerita. Iya. Gitu. Maskulinitas tidak dibangun dari hal tersebut ya. Karena laki-laki dan perempuan juga sama-sama punya emosi, punya pikiran gitu, yang itu sama-sama harus diungkapkan gitu. Kalau enggak ya, bahkan aku baca tuh kan bahwa justru rate itu lebih tinggi laki-laki. Iya. Mungkin apakah itu salah satu penyebabnya? Karena kalau rate bunuh apa tuh namanya, statistik atau rasio itu apakah lebih banyak laki-laki dan perempuan? Nah, yang menarik gini Dit, rasionya itu ternyata seimbang. Oh seimbang justru ya? Seimbang, sama-sama. Jadi baik laki-laki atau perempuan memang punya kecenderungan untuk yang sama. Nah bedanya rasio keberhasilan laki-laki lebih tinggi. Keberhasilan? Iya. Rasio percobaan seimbang. Percobaannya seimbang, tapi kalau perempuan banyak yang terselamatkan. Kalau laki-laki banyak yang berhasil. Jadi laki-laki mah lebih efektif untuk ketika merasa makanya makanya stigma bahwa laki-laki itu sebetulnya jangan bercerita, nggak usah bercerita, itu yang bahaya. Iya. Malah meningkatkan efektivitas tadi, karena dia nggak pernah ceritanya, kecenderungannya nanti makin naik. Malah tadi percobaan makin tinggi, dan tingkat suksesnya laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Konsep dirinya justru jadi membangun konsep diri bahwa yang seharusnya laki-laki itu ya tidak bercerita gitu kan. Aku harusnya nggak cerita karena aku laki-laki. Maka setiap kali punya masalah aku akan mendem, menekan, nahan. Nanti kan jadi bom waktu yang luar biasa gitu ketika orang nggak ngerti kayak gitu. Bahaya tuh. Dan justru kalau misalnya laki-laki tidak bercerita, untuk yang berumah tangga justru ngaruh ke rumah tangganya. Ngaruh banget. Yang nggak kita sadari itu, kalau tidak diekspresikan lewat kata-kata, tulisan, pokoknya dikeluarkan lah dari dalam diri ya. Mau itu dalam bentuk olahraga, kata-kata, tulisan, ataupun aktivitas lain. Nah, kita tuh tanpa sadar akan, jadi tubuh itu nanti tuh tanpa sadar akan membangun habit-habit tertentu. Misalkan garuk-garuk lah, cubit-cubit lah, terus meletok-meletokin tangan. Ya pokoknya, jadi kan tiap kali kita cemas atau menahan atau menekan sesuatu, maka tubuh itu, otak tuh ngasih sinyal untuk mendorong kita beraktivitas, Dit. Tiba-tiba ngegoyang-goyang kaki, terus ya tangan gini-gini, ceklek pulpen. Itu kan aktivitas yang nggak disadari karena dorongan, gara-gara kita banyak nahan. Nah kebayang kalau di dalam rumah tangga nih, kita banyak neken banyak, nggak pernah cerita sama sekali. Nanti tuh lama-lama kita punya aktivitas-aktivitas atau punya kebiasaan yang nggak kita sadari, malah nanti jadi menyulitkan atau menyusahkan diri sendiri. Nah itu yang bahaya ya. Bahaya banget. Bisa jadi KDRT apa segala macam ya kalau misalnya memang tidak terfasilitasi gitu. Pilihannya cuma 2, KDRT nyakitin orang lain atau nyakitin diri sendiri tadi. Rate-nya, rasionya jadi tinggi, bunuh diri. Gitu. Iya. Halo teman-teman, ngeganggu dulu sebentar ya. Kalau buat teman-teman di tengah-tengah ini kemudian berpikir dan mengira-ngira loh dapat ilmunya dari mana ini ya. Nah, kebetulan aku lagi buka kelas yang udah beberapa batch, namanya kelas dasar psikologi. Jadi buat teman-teman yang pengen making sense dari reality, pengen tahu realitasnya seperti apa, psikologisnya seperti apa, yuk ikutan kelas namanya kelas dasar psikologi atau KDP yang nanti akan diadakan berikut ya. Pokoknya kalau teman-teman mau belajar psikologi lebih dalam dan pengen tahu basic-basic atau dasar-dasarnya, ikut yuk kelas dasar psikologi. Sekarang silakan menyimak lagi podcastnya. Iya. Nah, tapi kan kalau misalnya masalah penyalurannya kan, aku juga pernah baca gitu bahwa kalau misalnya olahraga tuh efektif juga untuk ini gitu. Tapi kalau ngomongin efektivitas nih ya, sebenarnya ini mah teori gembelnya aku cara memandangnya gitu. Misal olahraga ya. Kan sebagai bentuk ekspresi juga kan tetap keluar energi segala macam gitu ya. Tapi kan ada informasi yang tidak didisclose. Nah iya itu betul. Kalau olahraga gitu. Kalau nonjok misalnya apa gitu, tinju gitu kan. Mungkin emosinya tersalurkan, marahnya mungkin tersalurkan. Betul. Tapi kan kita tetap punya informasi yang butuh didisclose, yang butuh
olah gitu ya. Itu banget. Gitu. Itu ngaruh cara penyaluran ngaruh itu. banget. Jadi penyaluran itu hanya bentuk ekspresi. Padahal kita butuh evaluasi. Oke. Ada ekspresi dan evaluasi. Makanya bedanya laki-laki perempuan yang sama adalah sama-sama butuh ekspresi dan evaluasi. Iya. Dengan bercerita tuh. Kalau nggak bercerita dengan aspek lain apa mungkin terekspresikan. Aku nulis, aku jadi terekspresikan emosinya. Aku mukul-mukul sesuatu atau olahraga, lari, aku terekspresikan emosinya. Tapi kan nggak dapet evaluasinya. Iya. Nah yang terpenting dari cerita itu bukan cuma mengekspresikan, tapi mengevaluasi. Nah makanya buat teman-teman yang suka bilang kayak gini, ngapain lah curhat-curhat ke psikolog, ngapain konseling, udah aja duduk di kursi Indomaret, Alfamart gitu ya, sambil ngerokok sambil ngopi. Ekspresinya mungkin akan dapat, rilisnya mungkin dapat, tapi evaluasinya enggak. Nanti akan ngulang, jadi terus-terusan aja butuh ketagihan aja di kursi itu terus kan. Nah itu yang penting itu dua itu, ekspresi dan evaluasi. Nah makanya ada juga orang-orang yang curhat ke teman, taunya temannya nggak bisa memfasilitasi evaluasi. Ya jadinya nggak bisa. Atau malah kebaliknya, kita mungkin beruntung punya teman-teman yang bisa memfasilitasi ekspresi, bisa memfasilitasi evaluasi. Nah beruntunglah orang-orang yang punya teman-teman kayak gitu. Tapi kita tuh butuh untuk bercerita gitu. Soalnya kalau evaluasi jadi refleksi ya. Dengan evaluasi kan jadi merefleksikan. Betul. Oh iya ya kita bisa. Dan kemungkinan kita bisa coping, punya mekanisme coping. Kita bisa menyelesaikan dengan mandiri kalau punya masalah yang relatif sama. Kalau enggak ya kita akan terus-terusan ngulang masalah yang sama, muter-muter di situ. Gitu. Makanya lelaki juga butuh cerita. Ya. Oke. Tapi kan ada netizen nih Kang bilang, kan kemarin juga seru tuh. Aku lihat di sosmed kan di IG gitu ada postingan itu lah. Terus argumennya gini, daripada nambah masalah di rumah misalnya, mending udahlah nggak usah diceritain, tahu beres aja gitu, daripada nanti istri malah nambah beban baru. Kan tadi mah ininya masih ke diri nih, tapi ketika ini udah masuknya ke konteks sosial dan relasi, takut nambah beban istri, takut nambah beban temen, takut nambah beban orang lain. Udahlah, daripada ini mending aku keep sendiri aja. Gitu. Oh iya? Ada berakhir cerai ya Bos? Cerai karena itu pernikahan lumayan lama itu, baru aja ceritanya. Cuman karena si suaminya terlampau cuek. Jadi pernikahannya udah lama, suaminya diam terus, nggak pernah cerita, istrinya nggak kuat. Tuh. Kayaknya itu strategi yang banyak suami juga pakai gitu. Iya, exit strategi dalam bentuk apologi atau alasan. Jadi daripada ini nambah masalah baru, daripada kemudian aku itu kalau cerita malah diribetin sama istri atau keluarga dengan bercerita, mending aku nggak cerita sama sekali. Nah itu tuh nunjukin sebenarnya yang pertama dia nunjukin dia tidak percaya sama dirinya. Jadi trust issues itu sama personal. Dia itu nggak cukup lekat sama dirinya, nggak cukup matang dirinya, sehingga dia mikir bahwa kalau aku bercerita maka akan ada masalah baru dari cerita itu. Padahal dia yang mestinya menyelesaikan, tapi sebenarnya dia sendiri nggak mampu. Tapi dia nggak percaya sama orang lain karena ketidakmampuan dia juga untuk mempercayai sama dirinya. Itu satu. Yang kedua, orang yang nggak cerita orang lain dan mikir yang kayak tadi, mindset kayak tadi, dia nggak sadar bahwa seringkali permasalahan dalam hidup itu butuh orang lain. Jadi kita itu dikasih masalah oleh Allah itu seringkali memang nuntut kita, ngedorong kita untuk berkolaborasi sama orang lain. Mendorong kita untuk minta bantuan sama orang lain. Mendorong kita, membuat kita untuk apa? Untuk bisa jadi kita seolah-olah kita yang butuh orang lain, padahal kita itu juga sambil nolong orang lain dalam hal lain gitu ya. Maka bisa jadi kayak gini, dengan bercerita sama orang lain, maka bisa jadi kita membuat orang lain kemudian bersyukur, membuat orang lain punya perspektif baru akan hidupnya. Kita juga nolong orang lain yang ngedengerin cerita kita dengan apa? Dengan ngasih sudut pandang lain tentang kehidupan. Nah itu yang orang jarang pahami gitu. Nah makanya apalagi kalau tadi kata-katanya adalah janganlah nanti keluarga aku, rumah tangga aku jadinya malah berantem, nggak baik-baik aja. Oh berarti artinya dia tidak memperlakukan keluarganya itu sebagai bagian dari pertumbuhan diri.
Karena menyelesaikan masalah, ada cerita atau kisah yang menyulitkan, menyusahkan, atau mengambil alih perhatian dalam pikiran, itu tuh sebetulnya bagian dari pertumbuhan. Tidak mempercayakan itu ke orang lain, artinya nggak percaya sama diri sendiri. Yang kedua tadi, artinya kita nggak punya kepekaan, kesadaran soal berelasi, kayak gitu. Dan rumah tangga yang harusnya jadi support system juga fungsinya malah jadi tidak terbentuk ya. Betul. Terfasilitasi. Oke. Nah tapi kalau misalnya dari sudut pandang istri misalnya, sebenarnya istri itu pengen gak sih dengerin cerita suaminya? Oh iya dong. Atau gimana? Nah jadi yang gini ya, kan ada 3 tipe cerita istri ya. Jadi kalau istri itu ada 3 tipe. Ketika bercerita, tipe pertama rewel. Kalau rewel ya aku pengen ngomong aja, pengen mengekspresikan, nggak butuh ada evaluasi. Aku udah tahu hasil evaluasinya apa, aku hanya butuh mengekspresi. Contoh misalkan, aku tahu aku capek seharian itu dan aku butuh istirahat, tapi aku butuh nyeritain ngapain aja seharian, tapi butuh audiens. Nah suami kadang lupa ya bahwa istri itu butuh rewel, nggak butuh dievaluasi, butuh ekspresi sampai tuntas, sampai selesai, dah nggak butuh komentar apa-apa. Nah ada tipe kedua itu yang kemudian butuh tanggapan atau butuh komentar. Nah itu baru di situ kita balik cerita kita yang buat yang laki-laki ya terutama. Nah tadi ngedenger cerita orang itu kemudian ngasih perspektif baru sebetulnya buat kita. Mau itu disadari atau enggak, disengaja atau enggak, kita tuh pasti dapat perspektif baru. Maksudnya gini, kemarin jadi itu contohnya ada orang yang cerita tuh, aduh apa sih? Kan gitu ya, di dalam hati tuh, aduh ngapain sih? Tapi tetap aja ngasih perspektif baru kan. Oh gitu ya. Oh iya ya. Dan tahu nggak Dit, malah aku yang kemarin tuh ada sosok yang bercerita sama kita ya, sama kita. Aku malah ceritain lagi ke Kindi tahu nggak? Ada kaum, kaumnya kaum A, kaum B. Aku ceritain. Jadi setidak mau apapun kita mendengar cerita orang lain, seenggan apapun, tetap ternyata tanpa kita sadari itu tuh ngasih perspektif ke diri kita, ngasih pelajaran ke kita. Luar biasa. Jadi walaupun hoream, tapi tetap jadi insight. Alhamdulillah. Betul. Dan aku punya cerita juga menarik yang bahwa waktu itu lagi nongkrong sama teman biasa gitu ya, cowok juga. Aku mah cuma diem dengerin aja, ngobrol dia cerita. Gak berapa lama pas mau pulang, dia tuh bilang gini, makasih ya udah dengerin cerita aku. Aku tuh kaget ya. Karena dia awalnya nggak bilang makasih udah dengerin cerita aku, dia cuma bilang makasih. Kaget aku tuh. Makasih kenapa emang? Ada apa? Aku nggak cuma diem doang, nggak ngasih insight apa-apa, nggak ngasih perspektif apa-apa. Tapi si orang yang bercerita itu dia malah lega dan berterima kasih. Udah dikasih ruang gitu ya. Untuk ngelepas tadi berekspresi dan mengevaluasi. Betul. Gitu. Betul. Nah, salah satu contoh evaluasi tuh kayak gitu tuh, kayak gini. Cerita ngomong panjang terus aku kenapa ya ngomong kayak gitu ya? Itu tuh bentuk evaluasi tuh. Nah, seringkali ini yang aduh aku sedih banget ya, sedih karena fitur evaluasi dalam bercerita itu disamakan atau dipadankan dengan oversharing. Contoh gini, misalkan aku cerita ke Adit, cerita terus di tengah-tengah tuh aku mikir, loh aku ngapain cerita itu ya? Udahlah jangan nanti oversharing. Bukan, hal itu tuh terjadi karena kita mengevaluasi. Loh aku ngapain cerita itu ya? Aku belajar apa ya? Maksudnya kayak gitu pertanyaannya. Aku belajar apa ya dari cerita itu ya? Kenapa kok aku malah takut, ragu, dan malah ngerasa nggak usah cerita kayak gitu. Itu mestinya jadi bahan evaluasi, bukan malah udahlah nggak usah cerita lagi. Itu tuh namanya oversharing. Nah, fungsi evaluatif dari bercerita malah sekarang dipersepsi sebagai sesuatu yang disebut dengan oversharing. Padahal mah nggak apa-apa aja kan. Kadang kita suka cerita, aduh aku mestinya tadi jangan cerita kayak gitu ya. Nah, aku harusnya tadi tuh ngapain sih? Itu tuh fitur-fitur evaluatif yang harusnya dieksplor, bukan ditekan dan dipendam dan bilang bahwa aduh aku oversharing. Itu yang bahaya tuh kayak gitu. Balik lagi ke konstruksi sosial tadi ya, gara-gara mungkin tidak memahami fitur-fitur bercerita gitu ya, curhat fungsinya buat apa. Jadi lu banyak ngomong udah diam. Aduh aku kebanyakan ngomong kayaknya. Nah,
nggak kebanyakan ngomong, justru dievaluasi. Aku tadi ngomong apa aja, bagian mana yang membuatku malu, bagian mana yang perlu, kenapa itu muncul, ada apa sih, aku lagi pengen apa. Nah, mestinya itu jadi fitur evaluatif, bukan malah ditekan dan lu mau oversharing, gitu. Nah, itu yang bahaya tuh, kayak gitu. Itu skill apa Kang? Skill self awareness ya. Punya. Nah, itu benar. Makanya tadi yang aku bilang, orang-orang yang kemudian terstigma bahwa lelaki itu gak usah bercerita, pada akhirnya kehilangan kepercayaan sama dirinya, kehilangan trust sama dirinya, dan kemudian akan menganggap tidak penting relasi-relasi di sekitarnya. Tadi balik lagi, udah punya istri gak mau cerita, percuma ngapain, nanti juga malah jadi masalah, timbul masalah, kehilangan nanti kemampuan berelasi sama orang lain, sama anak, nanti ujung-ujungnya kehilangan kemampuan berempati bahkan sama diri sendiri. Berempati sama diri sendiri, aduh, berat banget gitu. Oversharing itu nggak ada. Sebetulnya makanya, nah yang menarik batasnya mungkin ya, berarti ya batas. Kapan itu disebut oversharing? Kapan itu memang sebagai fitur evaluasi? Nah, yang menarik tuh gini, orang kita netizen itu sekarang mendefinisikan oversharing tuh ketika seseorang itu memunculkan fitur evaluatif. Padahal di kajian-kajian jurnal yang disebut oversharing tuh ketika kita bercerita tentang orang lain terlalu banyak, padahal mestinya menyimpan tentang orang lain bukan tentang diri. Iya. Jadi tidak pernah oversharing kalau objek ngomongin ceritanya diri itu orang lain. Katakanlah gini, aku intinya mah oversharing tuh kalau istilah ilmiahnya itu sebenarnya bergosip, gossiping. Gitu. Jadi mau cerita sama aku cerita ke Adit, tapi kebanyakan padahal Bos pengennya aku tuh keep ceritanya tuh di keep gitu. Nah, itu baru oversharing. Kalau terlalu banyak menceritakan tentang informasi pribadi, ya itu mah lagi memunculkan fitur evaluatif dalam diri, mestinya dieksplor. Iya. Nah, itu yang sayang banget sebetulnya, nggak banyak orang tahu gitu. Makanya kita tuh butuh ini sebenarnya, butuh skill mendengarkan yang tidak hanya mendengarkan ya, tapi juga reflektif ya. Dan itu semua bisa dipelajari di Wellness Counselor Academy. WCA kapan sih? Lupa. WCA mulai Januari. Nanti ada posternya di sini. Ting. Wellness Counselor Academy, biar biar peka lah ya terhadap percakapan-percakapan yang terjadi di lingkungan. Ya, betul. Nah, Waalaikumsalam. Salam Pak Haji, ada yang datang. Pak Haji. Oke. Nyandak naon Kasep? Ada tamu. Terakhirnya mungkin Kang. Siap. Dari perspektif agama. Pasti nanti mah akan ada yang mengaitkan bahwa Rasul aja nggak bercerita. Ya. Gitu. Sahabat aja gini, sahabat aja gitu. Padahal gimana tuh? Ini dulu pernah ya aku diundang panel. Jadi diskusi panel, sharing sama seorang ustadz terkenal juga di Indonesia. Di sesi beliau dengan berapi-api bilang kayak gini, Rasul curhat enggak? Enggak, katanya gitu. Jadi seolah-olah Rasulullah tuh mendem gitu ya. Padahal Rasul tuh curhat, banyak banget curhat. Terutama ke siapa? Ke Ibunda Khadijah. Ya, curhat. Ke Allah juga curhat, iya ya. Dan langsung dapat feedback atau jawaban. Curhat ke Abu Bakar juga iya. Bahkan curhat ke orang-orang yang kemudian kalau misalkan ada satu sepenggal kisah tentang betapa gelisahnya Rasul karena ada gosip istrinya yaitu Ibunda Aisyah itu ternyata pokoknya ada gosip lah, ada gosip dengan sahabat lain namanya Sofwan. Itu juga kan sharing cerita tuh, bahkan ceritanya di depan majelis sampai ada sahabat yang kemudian berdiri dan menghunuskan pedang, ayo kita datangi gitu ya. Rasul tuh curhat sebetulnya, dan itu tuh sharing, dan itu tuh satu hal yang kemudian alamiah terjadi pada manusia. Nah makanya kalau dari sudut pandang agama tuh ya, innal insana khuliqu halu, tiap manusia itu butuh untuk berkeluh kesah. Nah keluh kesah yang mesti diwaspadai adalah bukan jangan curhatnya boleh, tapi kepada siapa? Kepada orang-orang yang seperti apa? Nah makanya teman-teman kalau pengen curhat,
tapi nggak percaya sama orang lain, mending konseling aja. Di Sintesa Wellness ya. Jangan gimana? Enggak, cobain aja dulu. Yang gratis udah banyak, yang berbayar udah siap gitu ya. Tinggal milih aja. Beragam, ada metodenya online, beragam, offline. ada online offline, tinggal milih gitu. Nah, itu kan kita suka kayak gitu ya. Suka salah persepsi atau punya stigma negatif sama satu hal yang barangkali kita tuh sebenarnya belum teredukasi dan belum dapat informasi tentang itu. Begitu. Atau mungkin bisa baca dulu Saatnya Curhat dan Mengungkap Diri. Nah, buku ini. Nah, pentingnya untuk curhat. Ya. Oke. Berarti Rasul juga sebenarnya curhat berkeluh kesah, bercerita betul. gitu ya. Betul. Jadi ya kadang kita tuh mencontoh Rasul tuh hanya dalam aspek-aspek yang terlihat dalam artian sholatnya gimana, puasanya seperti apa, padahal perilakunya itu kan benar-benar semua contoh. Sesuatu yang harus kita contoh gitu kan. Bahkan pernah Rasul tuh ngomong sama dirinya sendiri, self talk, sebenarnya curhat sama dirinya, bilang bahwa mana ini datangnya pertolongan, mana datangnya kabar darimu ya Allah, kan gitu ya. Terus kemudian hadirlah malaikat Jibril ngasih wahyu. Terus habis itu dengar cerita-cerita yang penguat itu membuat Rasul bilang kayak gini, saya batni hudud wa ahwatuha. Jadi menyebabkan aku beruban. Surat Al-Hadid itu dan saudari-saudarinya. Jadi ketika Rasul aku kok dakwah followernya nggak nambah-nambah, aku posting sering, aku sharing sering, tapi kok follower nggak nambah-nambah. Terus dikasih surat Nuh, dikasih tahu perjuangan Nabi Nuh, kan kayak gitu. Itu tuh kan hasil dari refleksi, hasil dari fitur ekspresi dan evaluasi. Ya Allah, itu kan ekspresi, terus evaluasi. Oh ternyata Nabi Nuh juga 900 tahun tuh, 950 tahun posting-posting, dakwah-dakwah, ternyata followernya nggak nambah-nambah gitu. Aku baru beberapa tahun aja udah sebegininya. Nah, hal-hal itu ternyata penting banget untuk bisa kita lakukan begitu. Jadi laki-laki jangan takut untuk bercerita. Jangan takut untuk cerita. Betul banget. Sip.